Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia. Besok sore, Senin, jam 4, kita akan bertemu dengan pimpinan-pimpinan DPR. Ya pemirsa, pertemuan Presiden terpilih dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD pada hari Jumat lalu meniupkan angin segar dalam konstelasi politik tanah air. Namun rakyat diminta tidak terbuai dengan pertemuan informal yang dilakukan kemarin karena kita juga harus terus mengawal jalannya pelantikan Presiden terpilih Jokowi JK dan mudah-mudahan pertemuan kemarin bukan sekedar basa-basi politik. Kawal pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo, itulah yang terus diserukan sejumlah relawan Jokowi JK jelang pelantikan keduanya 20 Oktober mendatang. Minggu pagi, para relawan yang tergabung dalam Sekretariat Nasional Seknas Jokowi menggelar aksi panggung orasi bertajuk Unit Gawat Darurat Demokrasi. Demokrasi sedang dalam ancaman. Kita harus terus siaga, kita harus siap 24 jam untuk bergerak bersama seperti pada saat kita memenangkan dan menjaga kedamaian serta keamanan pada saat Pilpres maupun pemilihan legislatif. Ajakan untuk mengawal pelantikan Jokowi JK juga terus ramai disuarakan melalui media sosial oleh berbagai kalangan termasuk pekerja seni. Nia Dinata adalah salah satunya. Pekerja seni sekaligus relawan Jokowi JK ini menyatakan akan mengawal pelantikan Jokowi JK. Baru sekali ya rakyat tuh benar-benar kayak berpartisipasi banget karena biasanya dulu kalau presiden dilantik kita cuma lihat dari TV kan. Ini kita bisa lihat dari TV dulu, habis itu kita bisa ke Monas gitu. Jadi benar-benar pesta rakyat dan sebenarnya rakyat deserve to be happy gitu. Karena mereka yang memilih, mayoritas rakyat kan yang memilih. Jadi ya we all deserve to be happy. Sebelumnya Jumat lalu, Presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setia Novanto, dan Ketua DPD Irman Gusman. Zulkifli membantah adanya keinginan untuk menjegal pelantikan Jokowi Senin pekan depan. Hari Senin, rapat gabungan dengan fraksi-fraksi, kemudian jam 4 sore hari Senin, sudah sepakat 5 pimpinan MPR akan berkunjung ke kediaman Pak Jokowi nanti resmi untuk menyampaikan agenda atau rundown acara pelantikan pada tanggal 20 Oktober mendatang. Setelah itu nanti akan lupa juga dengan Pak SBY untuk menyamakan agenda kita sekaligus mengenai untuk tanggal 20 Oktober mendatang. Benarkah pertemuan Jokowi dengan ketua 3 lembaga tinggi negara tersebut merupakan tindakan murni untuk membuka komunikasi antara pemerintah dan parlemen? Atau pertemuan itu hanya sekedar basa-basi politik dengan tujuan tertentu? Tim Liputan, Metro TV. Ya, itu tadi bagaimana pertemuan berlangsung. Nah, kita langsung tanya kepada salah satu yang juga hadir, Ketua DPD Irman Gusman. Apa sebetulnya Pak Irman yang kemarin dibicarakan dengan Pak Jokowi dan juga Ketua MPR maupun DPR kemarin? Ya begini, yang menarik itu setelah Pak Zulkifli dilantik, ya kan? Nah itu saya kan kebetulan kami ini kan satu gedung ya, hanya beda lantai saja. Saya di lantai 8, Pak Zul lantai 9, kemudian Pak Novanto di lantai 3. Jadi kita bicara bagaimana bangsa ke depan. Kemudian dari pembicaraan itu kita katakan ya, bagaimana kalau kita ketemu aja sekalian, karena kan di publik kan terkesan gitu ya, ada penjagalan dan sebagainya. Gitu. Hanya dalam tempo kurang dari 24 jam terjadilah pertemuan itu. Gitu. Nah mungkin barangkali ada semangat generasi ya. Dan saya dengan Pak Zul dengan Novanto kan teman lama sekali gitu. Apalagi kita tahu Pak Jokowi juga ya pada usia yang sama lah ya. Jadi nggak ada terasa nuansa adanya yang seperti yang diributkan itu. Jadi pertemuan malam itu cair sekali. Kami berbicara hampir 2 jam bahkan. Ya, 2 jam berbagai persoalan. Barangkali memang ya sewaktu kampanye kan mereka kan berada pada posisi yang berbeda gitu ya. Ya mungkin statement mengenali hanya lewat statement saja. Tapi makan malam yang
yang cair itu, ya Pak Jokowi menyampaikan visinya, ya Pak Novanto, Pak Zul dan sebagainya. Tuh Pak Zul pun juga tahu dia akan menjadi ketua MPR kan jam 9 malam gitu, ya. Jadi apa? Tiba-tiba dia terpilih. Jadi artinya pertemuan ini bukan hanya pertemuan formalitas saja, basa-basi saja. Oh, jauh dari itu. Ada tidak topik esensial yang dibahas yang cukup penting begitu dirasa untuk sekali. semua pihak? Iya. Kita misalnya apa Pak Irman? Ya misalnya kan begini ya, pertama ada keinginan untuk tanggal 20 itu harus sukses. Ya, karena kita beranggapan 20 itu bukan agenda politik, tapi ini adalah agenda kebangsaan. Jadi tidak ada satupun pihak yang harus tidak mendukung itu. Karena agenda kebangsaan, bayangkan saja beberapa kepala negara hadir dan sebagainya. Ini kan mukanya Indonesia. Jadi itu udah clear. Dan ingat, waktu Pak Zul dan Pak Novanto datang pun, sebelum mereka hadir, mereka kan juga sudah bicara dengan dewa-dewanya lah, katakan begitu ya. Dan mereka mendukung juga. Ya, Pak Novanto silakan ketemu, sampaikan salam. Begitu kata Pak Ica, Pak Prabowo, jadi, Pak Atta, Pak Amin. Jadi suasananya cair ya kalau kemarin. Dan 2 jam itu kita bertemu kira-kira bagaimana kita berempat ini duduk ya sebagai penyelenggara negara untuk arah bagaimana Indonesia 5 tahun itu yang kita capai. Nah, dari diskusi-diskusi itu ya kita memahami soal kesenjangan, soal pengangguran, bagaimana membenahi sektor pertanian, ya, fiskal dan sebagainya. Ternyata cepat sekali paham. Sehingga konferensi pers yang tadinya tidak ada itu langsung kita spontan saja. Ya kalau memang ada ya kita bicara aja. Oke, baik. Nah, Mas Hasto melihatnya bagaimana dengan pertemuan yang katanya cair itu, apakah juga bisa mencairkan nanti hubungan antara Koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi pendukung Prabowo? Nah, yang penting ini kan dalam penataan konteks kelembagaan negara, bahwa ketika para pemimpin berdialog, berkomunikasi, dan kemudian juga mempersiapkan momentum politik yang akan datang terkait dengan pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober, ini kan membawa suasana kesejukan, dan ini mencairkan suatu langkah yang sangat baik. Dan dari Pak Jokowi sendiri juga menunjukkan kesiapan Pak Jokowi untuk bergerak cepat dan kemudian bekerja sama dengan lembaga tinggi negara lainnya, karena oleh konstitusi ada pengaturan itu. Nah, sehingga inilah yang kemudian juga direspon secara positif oleh masyarakat. Bagi kami juga ini paling tidak mengurangi suatu ketegangan politik menjelang pelantikan pada tanggal 20 Oktober. Mengingat sebelumnya kan muncul berbagai macam isu, pengganjalan dan sebagainya terkait dengan pelantikan itu sendiri. Anda melihat pertemuan ini sesuatu yang bermakna untuk kelanjutan komunikasi antara khususnya dua kubu yang sekarang ini polarisasinya terasa begitu tajam ya. Anda melihat pertemuan ini bermanfaat untuk itu? Sangat positif. Paling tidak juga kita juga memahami bahwa proses politik terkait dengan konfigurasi pimpinan MPR dan DPR sudah selesai, dan itu realitas yang harus kami terima. Dan kita lihat secara positif, misalnya dengan DPR, pimpinan DPR yang berasal dari partai politik, kita maknakan check and balances akan tercipta, kemudian juga kematangan dari demokrasi. Dan itu juga akan mendorong dari pemerintah sendiri untuk menghasilkan suatu program-program yang nantinya ketika itu disampaikan kepada DPR, kita harapkan tidak banyak dibantah lagi, karena seluruh desain program memang merupakan perintah dari konstitusi. Contohnya, program terkait dengan pembangunan 1000 kampung nelayan. Bagaimana ini akan ditolak oleh DPR? Ketika realitas yang kita melihat, nelayan hidupnya susah. Program perbaikan pembangunan saluran irigasi, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, itu kan semua didedikasikan untuk rakyat. Memang ketika itu kemudian disampaikan kepada DPR, saya pikir DPR juga akan melihat itu sebagai sebuah program yang memang untuk kepentingan seluruh rakyat. Mengingat Pak Jokowi begitu dinyatakan sebagai presiden terpilih dan nanti dilantik pada tanggal 20 Oktober adalah presidennya seluruh rakyat Indonesia. Pesan inilah yang kita bawa, bahwa kemudian dari aspek ideologi itu memang seperti PDI Perjuangan membawa konsepsi Trisakti, membawa pilihan-pilihan untuk lebih memilih petani kita berproduksi agar kita nggak impor pangan. Itu adalah suatu garis kebijakan yang memang harus kami perjuangkan di parlemen. Oke, baik. Nah, kalau Prof. Ikrar melihatnya bagaimana pertemuan Jumat malam kemarin? Hanya formalitaskah atau memang ada komitmen yang nantinya bisa dijalankan bersama-sama antar lembaga ini, Pak Ikrar? Ya, kalau buat saya ini adalah suatu langkah yang sangat positif ya. Bagi pembangunan demokrasi kita ke depan. Kenapa demikian? Karena kita tahu
di era Pak SBY itu kan ada pertemuan-pertemuan formal di antara pimpinan-pimpinan lembaga negara. Ya. Dan memang kemarin tuh cuma lembaga-lembaga politik, ya, tidak masuk lembaga hukum seperti MK dan Mahkamah Agung gitu kan. Nah, buat saya itu nanti bisa dilanjutkan. Nah, pertemuan itu kan bisa dalam bentuk dua hal ya, dua macam ya. Kayak kemarin itu kan pertemuan informal. Nah, nanti bisa dilanjutkan dengan pertemuan formal atau juga pertemuan informal. Itu memang harus bisa mencairkan suasana politik ya. Dan satu hal juga yang sangat penting harus diingat oleh para elit politik ya, termasuk Pak Irman Gusman, itu rakyat sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab dia sebagai warga negara untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga memilih presiden ya. Dan kita tahu di dunia manapun ya, di dalam satu alam demokrasi itu biasanya yang menyatakan kalah itu yang duluan untuk kemudian menyatakan bahwa saya kalah dan saya menyatakan selamat kepada pemenang, dan kemudian saya mengajak para pendukung saya untuk mendukung presiden terpilih dan sebagainya. Itu biasa. Dalam demokrasi parlementer juga gitu ya. Untuk mendukung Perdana Menteri terpilih, dan saya juga mengharapkan Perdana Menteri ataupun presiden terpilih itu harus memberikan suatu kebijakan yang sama kepada seluruh rakyat ya, yang jadi warga negara. Itu menjadi satu hal yang penting. Kedua, yang juga masih menjadi impian kita bersama sebagai orang Indonesia ya, kita ingin melihat misalnya pembacaan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden itu seperti di Amerika Serikat ya. Itu adalah suatu perhelatan nasional di mana kemudian orang itu menonton di seluruh jaringan televisi, bahkan datang ke Washington DC, dan kemudian Anda lihat ya, itu baik presiden dari Partai Demokrat, mantan presiden dari Partai Republik itu datang dan kemudian bersalaman, kemudian dengan wajah-wajah yang ceria ya, karena mereka ingin melihat seorang presiden baru atau yang kemudian terpilih kembali ya, itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi terlihat persatuannya betul, begitu ya. Jadi kata persatuan, kata misalnya kalau kita lihat di Amerika ya, oh saya bangga menjadi warga negara Amerika. Kenapa kita juga tidak bisa mengatakan saya bangga menjadi warga negara Indonesia? Dan karena itu kemudian juga saya juga bangga melihat ya pemimpin-pemimpin kita itu bisa bersatu di dalam misalnya pelantikan ataupun pembacaan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden. Iya, dan tentunya juga cukup besar peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga ini dalam membangun sinergi tentunya dengan pemerintah ke depannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, sejauh mana sinergi yang bisa dilakukan oleh eksekutif dan juga legislatif, mengingat banyak sekali isu-isu mengenai ganjalan yang akan terjadi. Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia. Besok sore, Senin, jam 4, kita akan bertemu dengan pimpinan-pimpinan DPR. Ya, lalu bagaimana bisa terbangun sinergi yang baik antara eksekutif dan juga legislatif? Kita akan langsung tanyakan, saya mau ke Bang Hasto dulu. Bang Hasto, kalau misalnya kemarin kita lihat di DPR sendiri, musyawarah mufakat saja tidak bisa tercapai ini. Lalu nanti bagaimana ke depannya pemerintahan Jokowi bisa memiliki sinergi yang baik dengan parlemen? Ya, memang sebenarnya konstitusi juga sudah mengatur ya. Apalagi kalau kita lihat DPR, itu kedaulatan berada di tangan anggota. Pimpinan lebih bertindak sebagai speaker seperti itu. Nah, sehingga kami juga tetap tidak khawatir karena oleh konstitusi diatur dengan sangat baik. Bahkan tidak boleh dilupakan juga kedudukan presiden di tangan yang tepat. Sekali lagi, presiden di tangan yang tepat, dan presiden yang tidak punya kepentingan bisnis itu dia memiliki kekuatan yang menurut konstitusi sangat tinggi. Dia punya alat-alat negara. Misalnya presiden sebagai kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan keuangan negara. Bayangkan bunyinya seperti itu. Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan keuangan negara.
kalau itu didedikasikan untuk kepentingan rakyat semua, sehingga mereka-mereka yang menggelapkan pajak itu kemudian oleh alat negara diproses secara hukum, tidak ada perkecualian. Mereka yang menggunakan minyak yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat dipakai untuk kepentingan elit, kepentingan golongan tertentu yang mencoba mempertahankan dominasi elitnya. Tapi oleh presiden yang tepat itu dilakukan penegakan hukum, pemberantasan mafia migas dan sebagainya. Maka kedudukan presiden yang mengabdi pada kepentingan rakyat itu akan sangat kuat. Sehingga sekarang check and balances memang diperlukan. Bagaimanapun juga DPR itu dalam semangat reformasi tidak lagi menjadi stempel dari kebijakan pemerintah. Ini justru menciptakan sebuah peluang baru bagi pemerintah untuk betul-betul menghasilkan kebijakan yang pro rakyat. Apalagi Pak Jokowi juga menyatakan, saya hanya tunduk satu-satunya pada konstitusi dan kepentingan rakyat itu sendiri. Sehingga buat kami, kami akan terus menawarkan suatu kerjasama yang baik dengan parlemen dalam kaitannya untuk membangun kualitas demokrasi yang sehat melalui program-program tadi. Oke, tapi tidak jarang juga program-program ataupun misalnya pemilihan kepala-kepala lembaga ataupun lainnya juga melalui DPR. Nah ini nanti gimana ke depannya? Ya memang kami mendengar misalnya ada beberapa isu bahwa terkait dengan pemilihan Panglima TNI itu akan diganggu. Padahal ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan pun kami mencoba membangun politik yang berkeadaban. Ibu Mega selalu mengingatkan kepada kami ketika Presiden mengusulkan satu calon Panglima TNI, satu calon Kapolri, untuk interupsi pun kami dilarang, karena apalagi untuk voting, karena itu adalah simbol negara juga. Bagaimana mungkin TNI di voting? Maka kami hormati sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden di dalam mengusulkan satu orang Panglima TNI. Itu tidak boleh di voting. Demikian juga terhadap mengkritisi kebijakan. Bahkan saat itu kami sudah memikirkan, karena pengalaman PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, ketika misalnya kami memenangkan pemilihan pimpinan DPR, sayangnya kemarin nggak ada pemilihan karena kami nggak sempat untuk mengajukan. Oleh Tatip hanya dimungkinkan mereka yang didukung oleh 5 fraksi, itu udah desain. Maka kemudian kami saat itu memikirkan bahwa ketua badan anggaran di dalam tradisi demokrasi yang modern itu justru dipegang oleh mereka yang berada di luar pemerintahan. Sehingga di dalam politik anggaran itu akan tercipta suatu kontrol yang sangat kuat dari mereka yang berada di luar pemerintahan. Tetapi tradisi ini akhirnya akan kandas karena memang ya seperti kemarin kita lihat, tetapi itu sudah selesai sekarang. Sekarang itu sebagai sebuah realitas politik. Pak Jokowi juga menawarkan suatu kerjasama bersama untuk Indonesia agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari Malaysia, dari Singapura, dan menjadi pemimpin lagi sebagaimana terjadi tahun 55 yang lalu. Baik, DPD bagaimana? Bisakah benar-benar menjadi penyeimbang di sini posisinya ketika dua kubu tadi tidak bisa mencapai kata mufakat? Ya, sebagaimana sistem parlemen Indonesia pasca reformasi, DPD juga sebagai wakil rakyat dan daerah, ya kan, tentu bersama-sama DPR dan Presiden dalam berbagai banyak kebijakan, terutama untuk kesejahteraan rakyat dan daerah, itu sangat vital sekali gitu loh ya. Kami kan tidak terlibat kan hanya dalam meletakkan soal Panglima, soal Kapolri, tapi kan di luar itu agenda-agenda kebangsaan kita yang lain ya, itu kita setara sama-sama. Jadi tentu kita bisa menjadi penyeimbang yang dinamis lah ya, daripada upaya-upaya yang kita anggap ya dalam konteks jika mencegah itu tidak terjadi ya. Tetapi apa yang kita lihat semangat kami pertemuan malam itu luar biasa sekali. Pertama, kehadiran Pak Novanto dan Pak Zul itu memang dipahami oleh para petinggi partai yang dari Koalisi Merah Putih. Bahkan menyampaikan salam, bahkan mendukung gitu loh. Ini mungkin yang tidak terbuka ke publik. Ya, kemudian kita bicara dalam tempo 2 jam itu ya berbagai kebijakan yang akan mau diambil. Ternyata setelah bicara itu dari pihak Novanto, Pak Zul banyak persamaan gitu loh. Ya, jadi tidak ada keinginan, bahkan kami sepakat ya, Pak Jokowi menyampaikan kepada kita semua sekali sebulan kita akan ada pertemuan ini. Ya. 1 kali sebulan rutin jadi ya. Kita ketemu rutin. Jadi apapun agenda-agenda itu kita bicarakan ya. Jadi saya rasa semangat daripada pertemuan itu ya, soalnya mari kita lihat dulu tanggal 20 jangka pendek ini. Setelah itu nanti karena ada pertemuan konsultasi yang lebih formal sifatnya antara 3 lembaga ini terutama ya, dan day-to-day politiknya, day-to-day membuat kebijakan ya, Presiden, DPR dan DPD ya. Kami pun juga akan ada konsultasi antara DPR dan DPD, agenda-agenda
apa di bidang legislasi, APBN, kemudian DPD dan Presiden, nanti tripartit ini. Oke, tapi kalau tadi dikatakan bahwa kekuatannya misalnya DPR adalah ada di anggotanya juga, ketika yang bertemu dan berbicara hanya ketuanya saja, apakah itu akan menjamin cukup mewakili sekian banyak anggotanya yang tergabung dalam koalisi oposisi? Ya kan, pimpinan itu kan sebagai jembatan antara anggota dan pihak luar. Memang tugasnya pimpinan ya, melakukan komunikasi, konsultasi, itu memang diatur dalam Undang-Undang MP3 ya. Baik, nanti kita juga akan tanyakan ke Pak Ikrar apakah mungkin membangun politik yang beradab seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hasto di tengah situasi seperti ini juga, dan karakter yang orang lihat dari oposisi yang saat ini ada. Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, Bincang Pagi segera kembali. Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia. Besok sore, Senin, jam 4, kita akan bertemu dengan pimpinan-pimpinan DPR. Ada 7 Polda yang kita tarik ke sini. Dari mana saja, Pak? Polda terdekat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, kemudian Palembang, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat. Dan Polda berapa personel, Pak, nanti? Di antara 2 kompi dan 1 kompi. Ada yang 100 orang, ada 200 orang. Pak, ada kekhawatiran DPR tidak akan melantik karena itu akan. Ya, tadi kita sudah sama-sama dengarkan bahwa Kapolri menyatakan ada sebanyak 22.000 personil dari 7 Polda yang akan dikerahkan untuk mengawal jalannya pelantikan. Pak Ikrar, kalau Anda melihat, apakah memang ada sinyal yang membahayakan yang ditangkap oleh polisi sehingga harus dikerahkan personil sebanyak itu? Anda melihat seperti apa? Yang begini ya, kalau kita perhatikan ya, ini memang satu tugas dari Kepolisian Negara dibantu dengan TNI untuk mengamankan sidang umum MPR nanti ya. Tapi menurut saya ya, seperti juga pada pemilu presiden yang lalu ya, tanggal berapa tuh, 9 Juli ya, itu kan juga ada upacara, ada pernyataan ya, seolah-olah Indonesia itu di dalam darurat perang ya. Buat saya tidak terlalu penting ya. Kenapa demikian? Karena kita harus menormalkan suasana politik di Republik ini ya. Jangan seolah-olah akan terjadi kerusuhan, akan terjadi konflik ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan ya, itu kan Polri sendiri, Mabes Polri sendiri kan sampai beberapa hari yang lalu menyatakan belum ada permintaan-permintaan dari organisasi masyarakat ataupun kelompok masyarakat untuk melakukan unjuk rasa ya pada tanggal 20 Oktober minggu depan ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan juga. Nah, saya juga seperti tadi saya katakan, kita tuh ingin supaya pelantikan presiden ataupun pemilihan umum ya, itu menjadi suatu kegiatan politik yang normal, kegiatan kenegaraan yang normal. Jadi jangan kemudian seolah kita tuh akan terjadi benturan antara rakyat dengan rakyat ya, antara massa dengan massa ya. Karena kita tahu ya, buat saya masyarakat pada tingkatan akar rumput itu justru tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan pada tingkatan elit nih ya. Saya beri contoh misalnya pernyataan-pernyataan dari beberapa politisi yang mengatakan, oh kita belum tahu tuh apakah nanti tanggal 20 Oktober itu partai kami akan datang atau enggak ya. Kan masih lama ya. Kayak buat saya pernyataan-pernyataan itu sangat tidak sehat ya, dan kemudian tanpa alasan yang kuat. Kenapa demikian? Anda tahu itu adalah cuma pengambilan sumpah presiden ya, yang kemudian ini menjadi suatu suatu kegiatan nasional yang juga bukan cuma dipantau oleh internasional tapi dihadiri oleh tokoh-tokoh internasional. Seperti kita tahu ada 7 kepala negara ataupun menlu dari beberapa negara sahabat ya yang akan hadir secara langsung ya, termasuk juga menlu Amerika Serikat John Kerry kalau nggak salah dia akan datang juga ya. Jadi hal-hal semacam itu yang harus kita ingat. Jangan kemudian kita membuat satu situasi politik seolah-olah Indonesia tuh
terjadi perang semua dengan semua kan. Oke, itu juga yang tadi menjadi pertanyaan saya ketika ada kegaduhan di tingkat elit-elit politiknya. Kembali ke pertanyaan saya tadi bahwa mungkinkah membangun politik yang beradab kalau Pak Ikrar melihat dengan oposisi yang ada saat ini? Jadi begini ya, ini pertama kali dalam sejarah ya, kita tidak menggunakan demokrasi parlementer seperti tahun 45 sampai 59 ya. Kenapa saya ambil 45? Karena biar gimana pun dulu kabinet pertama itu adalah kabinet Sultan Syahrir ya. Sampai kemudian terakhir kabinet Ali Satrio Wijoyo sampai tahun 57 ya. Kemudian ada kabinet Juanda dan sebagainya ya. Dan di situ bisa gampang terjadi mosi tidak percaya baik terhadap menteri maupun perdana menteri. Dan begitu kita masuk ke dalam era Orde Lama itu tidak terjadi, di mana eksekutif kuat ya, Orde Baru juga semakin lebih kuat ya. Dan di era reformasi ini itu juga terlepas dari demokrasi itu semakin giat, tapi tidak terjadi suatu yang boleh dikatakan menuju kepada divided government atau pemerintahan yang terbelah ini. Kenapa demikian? Karena sampai 2014 ya, itu ternyata di DPR itu masih terjadi pembagian posisi ataupun kursi ya di komisi-komisi, pimpinan ataupun alat kelengkapan dewan. Nah, saya harus menekankan di sini ya. Di sini terus terang sistem politik kita belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena MPR itu belum merupakan suatu gabungan antara DPR dan DPD di mana dua lembaga ini memiliki satu tugas dan fungsi yang boleh dikatakan setara. Saya beri contoh, sampai detik ini DPD itu belum punya fungsi legislasi yang boleh dikatakan sejajar dengan DPR. DPD belum juga punya fungsi anggaran ya seperti DPR. Apa yang ingin saya katakan ya, kalau di luar negeri itu kalau DPR misalnya melihat bahwa rancangan anggaran dan pendapatan negara itu misalnya tidak sesuai, itu bisa senat atau yang di dalam kaitan kita itu DPD yang kemudian bisa mengatakan ini karena ini kurang untuk pembangunan wilayah kayaknya nggak bisa deh gitu. Atau kemudian juga proses-proses yang lain. Nah, jadi, sekarang kita tanyakan langsung. Jadi itu itu yang ingin saya katakan di sini adalah penguatan DPD termasuk memang penting supaya ada keseimbangan antara day-to-day politics yang dilakukan oleh DPR, termasuk juga DPD itu juga bisa menjadi pengimbang DPR ketika pembahasan itu proses legislasi ataupun proses anggaran. Ya, nah Pak Irman, kalau menurut Pak Ikrar belum seimbang antara DPR dan juga DPD, apalagi dengan Undang-Undang MD3 kemarin yang nanti lalu bagaimana ketika posisinya tidak cukup kuat DPD lalu mengatakan ingin menyeimbangkan, bagaimana bisa? Ya, tentu yang sampaikan Pak Ikrar betul sekali ya, karena ada sistem disebut dengan shock bicameral ya, bicameral lunak atau shock bicameral. Memang idealnya ya itu kita akan harus dua lembaga ini harus setara dalam legislasi, anggaran. Kalau pengawasan oke itu sama ya. Nah, tetapi ini kan proses. DPD kan baru berusia 10 tahun 1 Oktober yang lalu ya. Dan MPR pada periode 99-2014 telah berhasil merumuskan sebuah keputusan MPR yang salah satunya memberikan rekomendasi yaitu menata sistem ketatanegaraan kita melalui perubahan Undang-Undang Dasar 45. Memang sekarang disadari setelah 15 tahun kita berdemokrasi, ya sistem ketatanegaraan kita ini memang perlu disempurnakan. Karena memang seharusnya dalam demokrasi ketatanegaraan itu tidak ada satu lembaga yang lebih superior atau surplus, yang lain ada defisit. Jadi ini yang harus dibenahi. Jadi di sini kan pasca setelah rezim otoriter, rezimnya Orde Baru, kan bandul kekuasaan itu kan berpindah ke DPR. Nah, seharusnya DPR ini harus diimbangi oleh DPD. Sehingga apa yang terjadi di DPR sekarang, kewenangan yang berlebihan itu menyebabkan adanya abuse of power. Ya, nah seharusnya harus ada di balance dengan DPD. Walaupun dalam kesehariannya ya peranan DPD kan sudah makin baik. Tetapi memang tidak terhindarkan ya harus ada perbaikan sistem ketatanegaraan dalam sistem parlemen Indonesia dan juga memperbaiki sistem presidensial. Kemudian juga dalam yudikatif kita, Komisi Yudisial. Nah, mudah-mudahan kita harapkan pada periode 2014-2019 ini akan ada satu sidang dalam menata sistem ketatanegaraan kita ini, dan kita harapkan setelah ini selesai 2019 ke depan ya sistem ketatanegaraan kita akan lebih in place gitu, akan lebih baik sehingga tidak ada lagi gonjang-ganjing dan sebagainya. Memang ini yang menjadi persoalan kita ya.
sistem partai politik kita yang sekarang cenderung mengakibatkan kekuasaan itu ada pada elit oligarki ya, karena partai politik kita ini kan belum modern. Ya, jadi penerjemahan kekuatan rakyat itu melalui partai itu, tapi sistem partai itu kan masih terpersonalisasi kepada orang gitu. Oke, bukan baik. kepada sistem. Mudah-mudahan nanti bisa tercipta sistem yang lebih baik lagi begitu ke depannya, terutama dari DPD kita sendiri. Akan menjadi sehat. Iya, baik. Nah, selain kegaduhan-kegaduhan yang ada di tingkat elit, juga tentunya tidak boleh dilupakan adalah peran rakyat di sini. Bagaimana termasuk juga relawan ketika mengawal nanti jalannya pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan Yusuf Kala. Jangan kemana-mana, kita akan bahas sesaat lagi. Tetap di Bincang Pagi. Tahu sampai pagi ya. Ya, lalu tadi menjawab pertanyaan saya, yang tidak boleh dikesampingkan juga tentunya adalah peran masyarakat rakyat, di mana selama ini mereka berperan, terutama relawan ya, yang selama ini banyak juga membantu dalam mengantarkan Jokowi dan juga JK. Itu luar biasa. Bahkan para elit harus belajar dari rakyat. Yang justru kita agak sedihkan ketika rakyat yang berdaulat itu justru hak politiknya dicabut melalui undang-undang pilkada yang baru. Nah, sehingga dalam konteks ini kami menyadari bahwa sejak awal memang Pak Jokowi juga mencanangkan bahwa ketika partai politik, relawan, rakyat bersatu menjadi kekuatan perubahan, maka tidak ada kekuatan lagi yang bisa membendung, dan itu kan terbukti. Nah, sehingga dalam konteks ini tentu saja dari relawan itu terus kita jaga spiritnya, karena bagaimanapun juga secara moral ini juga mengingatkan. Kami selalu berdiskusi bahwa salah satu keberhasilan Pak Jokowi adalah ketika rakyat kecil ada yang menyumbang 20.000, 30.000, 50.000, ini menjadi suatu basis moral dari seluruh kekuasaan Pak Jokowi untuk betul-betul membebaskan mereka dari kemiskinannya, sehingga politik diabdikan kepada mereka. Dan juga sesuai dengan perintah konstitusi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, penghidupan yang layak, memenuhi syarat kemanusiaan. Sehingga dalam konteks seperti ini kami betul-betul berharap bahwa ini merupakan momentum yang sangat baik untuk bersama-sama menyatakan diri kita bahwa sebagai bangsa kita telah menunjukkan kematangan di dalam berdemokrasi, sehingga elit politiknya seharusnya juga menyatu dengan gerakan dan harapan rakyat ini. Iya, baik, mudah-mudahan nanti rakyat juga bisa terus mengawal ya, karena yang menaruh saham di situ adalah rakyat, sehingga harus dikembalikan juga ke rakyat. Tanggal 20 Oktober nanti mereka juga mengawal pelantikan ini, bukan sebagai sebuah bentuk show force, sama sekali tidak ada. Kita betul-betul menghilangkan suatu simbol-simbol kampanye, yang ada adalah semangat persatuan, salam 3 jari. Salam 3 jari persatuan Indonesia, ya oke. Pak Irman, terakhir sebagai penutup, apa harapan Anda untuk nanti jalannya pelantikan tanggal 20 Oktober nanti? Ya, sebagaimana pertemuan kami yang berjalan dengan kondusif ya, bahkan bukan saja untuk mengawal 20 Oktober, pasca 20 Oktober pun kita akan mengawal bersama-sama. Jadi menurut saya, ya saya menghargai apa yang dilakukan dengan aparat kepolisian, tapi menurut saya harus dilakukan dengan logi saja gitu ya, tidak perlu unjuk, karena saya yakin sekali ya ini akan berlangsung dengan baik, dengan mulus. Jadikanlah 20 Oktober ini jadi pesta rakyat gitu loh. Ya, jadi dikawal saja tetapi dinamis gitu. Tanpa perlu kelihatan seolah ada apa-apa gitu. Dan aku yakin ya, berdasarkan deteksi saya di berbagai daerah, ya, komunikasi politik yang telah disampaikan oleh Pak Novanto, bahkan saya yakin ya Pak Prabowo, Pak Rizal Bakri, Bu Mega, Pak SBY, saya yakin insya Allah akan hadir, akan diundang semua. Jadi kalau itu terjadi kan masyarakat juga akan melihat indah. Nah, buat saya demokrasi itu kan harus tidak ada yang kalah sesungguhnya. Ya, yang menang yang menang itu adalah rakyat Indonesia. Itulah seorang demokrat sejati. Baik, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Baik, karena catatan Anda terutama untuk para elit-elit politik ini nanti menjelang pelantikan nanti. Diingat oleh para elit politik ya, bahwa yang namanya demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedua ya, ini pada saat yang tanggal 20 Oktober ini ataupun masa-masa mendatang sampai 5 tahun, itu jangan sampai terjadi itu pembenturan, lagi-lagi pembenturan antara rakyat dengan rakyat pendukung ya, atau dalam bahasa Latinnya disebut dengan
bellum omnium contra omnes ya. Jadi itu perang semua lawan semua. Itu kalau terjadi bagaimana Indonesia ke depan? Padahal kita tahu tantangan Indonesia dari segi pertahanan, keamanan, politik, sosial, ekonomi begitu besar di era globalisasi internasional ini. Yang ketiga, ini juga menjadi suatu yang juga sangat penting ya, bahwa kalau kemudian jegal-menjegal menjadi slogan politik Indonesia dalam 5 tahun ke depan, ini buat saya tidak akan ada yang menang. Yang ada itu adalah kehancuran. Ya. Kenapa demikian? Karena kalaupun misalnya nanti Dewan menggunakan powernya untuk menjegal segala program, termasuk juga usulan Presiden untuk Panglima TNI, Kapolri dan sebagainya, itu yang namanya eksekutif juga punya hak veto, jangan salah. Dia bisa saja menghentikan anggaran untuk DPR dengan membintangi. Itu yang harus dicatat ya kan. Eksekutif punya kekuatan yang besar juga. Diingat, apakah kemudian negeri kita akan hancur? Sebab Anda tahu, kalau sekali kita bertempur di antara kita sendiri, terjadi perang saudara, itu yang menang tidak ada. Yang ada itu adalah kita semua jadi abu. Oke, itu yang harus dicatat tentunya ya, bagaimana kita nanti membangun persatuan ke depannya. Dan sekarang ini juga banyak sekali PR untuk Indonesia mengenai pembangunan bangsa kita tentunya, dan jangan sampai energi kita habis hanya untuk perebutan kekuasaan semata. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Bincang Pagi, menarik sekali perbincangannya. Dan pemirsa, itulah dialog kita pagi ini, namun bukan akhir dari Bincang Pagi. Kami masih akan kembali dengan informasi lain dan juga beda editorial Media Indonesia.